ada teman-teman yang masih belum melihat amal itu seperti apa, apakah yang diberi dengan ini menggunakan uang, barang dan sebagainya, menggunakan sesuatu sesuai dengan keperluan dan tidak perlu berlebihan. Sementara kebalikan dari amal adalah bahwa yaitu berlebihan dalam menggunakan uang, barang dan sebagainya. Sementara mengorbankan uang sudah menjadi hobi, yang mengajar terkadang mengambil keinginan. Nanti kamu yang dalam kondisi kehidupan yang tidak pentingnya segala hal dapat mengalami kebungannya, coba mendadak dan kita semoga diri akan mengukuran saya dan nanti saya menurut diri kapura. Artinya sesungguhnya orang-orang yang membawa itu adalah saudara setan, dan setan itu insya kepada Tuhannya. Hal ini jika tidak kita antisipasi dengan mata dengan tentunya kita menjaga yang kalah kabur harus memahami kebutuhan hidup kita. Kita pasti akan merasa tidak enak jika kita harus selalu meminta uang kepada orang tua kita, lagi jika orang tua kita sedang tidak ada uang, kita pasti tidak tega harus meminta uang kepada mereka. Kenapa kalian mendalam kata yang mengatakan sedikit demi sedikit dalam hal menjadi bukit tanda yang kita melaksanakan perkata itu dalam kehidupan sehari-hari, maka kita mendapatkan manfaatnya. Misalnya sudah sampai kalian menyisihkan uang 1.000 rupiah seminggu akan mengumpul 7.000. Dalam 1 tahun akan mengumpul 336.000. Maka pada tahun ajaran bahwa kalian bisa berusaha meremeh pada orang tua untuk membeli sepatu baru yang kalian inginkan. Untuk sesuatu yang mendapat makanan yang bergizi, ajaran yang berharga. Pasti kita pernah mendengar seseorang mengatakan kalau hemat pasti tidak jauh dari tiga atau pelit, dan kita biasanya enggan dibilang pelit dan akibatnya besar karena kita tidak hemat. Sebenarnya apa perbedaan hemat dengan pelit? Orang yang hemat adalah orang yang menggunakan uangnya secara bijaksana sebagiannya besar terutama untuk hal-hal yang memang benar-benar dibutuhkan dan penting. Namun demikian dia juga tetap tidak menyampingkan kewajiban sebagai umat perlu meminta siapa infak dan lain-lain, dan itu dia dulu memperhatikan kasih kepada sesama manusia sehingga tetap rela memberikan sebagian miliknya untuk membantu orang lain dalam kesulitan karena korban gempa di dalam atau tsunami di Aceh dan lain-lain. Terdapat orang padat adalah orang yang berusaha sekuat tenaga untuk tenaga untuk meminimalkan penggunaan uangnya, bahkan termasuk untuk kebutuhan yang penting sekalipun. Contohnya seseorang merasa lapar tapi enggan membeli makanan bukan karena tidak memiliki uang. Tapi sayang karena memerlukan uang dan lebih memilih makanan lapar. Memang tidak mudah bagi kita menerapkan prinsip hidup hemat dalam sehari-hari, apalagi jika teman sering mengajak kita jajan seperti makanan sekolahnya, makan bangku gaul dan sebagainya. Kita pasti tidak mudah menolak dan lebih sering menerima ajakan mereka, padahal sebenarnya uang kita dipakai untuk jajan atau bisa ditaruh. Teman-teman berkomunikasi menghemat uang. Bahwa kepada rumah diharapkan agar setiap jajan di sekolah membanyak jalan kaki atau naik sepeda bagi yang jauh. Kalau rumah ke sekolah selalu jauh, menyisakan uang saku untuk ditabung, utamakan kebutuhan kita dulu. Keinginan membuat skala prioritas puasa Senin dan Kamis bagi kamu muslim. Caranya untuk menerapkan cara yang satu ini agar keuangan tidak boros. Dan itu kamu juga bisa mendapatkan pahala karena puasa pada hari itu merupakan suatu ibadah. Masih banyak cara lainnya yang bisa diterapkan oleh pelajar untuk bisa hidup hemat dalam pengelolaan hidup dan lebih kreativitas
kita dalam menemukan teknik baru dalam dunia penghematan uang. Namun jangan terlalu hemat dan sulit, karena hemat atau irit dan sulit memanglah terlupa, tapi tak sama. Orang yang geger atau pelit biasanya tidak disukai banyak orang, namun orang hemat bisa menjadi contoh bagi orang lain. Memang dalam melakukan hidup hemat itu tidak selalu mendapatkan manfaatnya secara langsung, namun dampaknya akan dirasakan kemudian. Kemudian habis seperti kata Fibrasa mungkin rakyat dulu mana kata dia. Oh tadi sakit dulu mungkin nanti nama dia. Ramad dia dan ada terwujud dengan bahasa demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian hadirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta Moldoro yang kedua akan disampaikan oleh saudara kita Gina Alia Sabana dari kelas 9 dengan tema menjaga lisan faliyatamatul alaihi masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada seluruh hadirin yang saya hormati. Puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmatnya kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Terkadang menjaga lisan sangatlah sulit dilakukan, kecuali orang-orang beriman yang menjalankan perintah Allah dan meyakini akan adanya hari akhir, yaitu hari penuh perhitungan dan pembalasan. Sahabat, yakinlah orang-orang yang berbuat dan beramal soleh pasti akan dibalas dengan kesenangan dan kebahagiaan. Sedangkan orang yang tidak berbuat baik dan tidak beramal soleh mendapatkan balasan dari keburukan itu. Semoga Allah memberi kepada kita istiqomahan dalam beramal soleh. Sesungguhnya kita mengetahui bahwa lisan merupakan salah satu nikmat yang besar. Bentuknya kecil dan halus, namun di situ terletak kebaikan dan keburukan seseorang. Amat besar pengaruhnya terhadap yang positif maupun yang negatif dalam kehidupan seorang muslim. Membahas tentang lisan, ada satu nasihat yang sangat berharga dalam hal menjaga lisan, disampaikan oleh Rasulullah SAW dan menjadi tuntunan kita sebagaimana hadis yang berbunyi, La taqallam bi qalamin tastajiru minhu goda. Artinya, janganlah mengatakan suatu perkataan yang membuatmu meminta maaf darinya di kemudian hari. Hadis riwayat Ahmad Ibnu Majah. Sahabat, berhati-hatilah terhadap lisan, karena sebuah ucapan bisa menjerumuskan kita ke dalam api neraka. Apabila kita tidak mengetahui sebuah perkara dengan pasti, sebaiknya kita diam saja, dan janganlah kita mengucapkan perkataan yang menyakiti hati orang lain. Sekalipun itu hanya dandaan, sebab di akhirat kelak segala apa yang kita ucapkan dengan lisan pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Allah berfirman, "Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Artinya, tiada satupun ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Quran Surah Al-Qamar ayat 18. Keutamaan menjaga lisan dalam Islam yaitu: 1. Memiliki kedudukan tinggi sebagai muslim. 2. Dijanjikan surga. 3. Dijauhkan dari neraka jahanam. 4. Dijauhkan dari kebinasaan. 5. Meningkatkan iman. 6. Amalan sedekah yang mendatangkan pahala, menghindari sifat keras hati. 8. Menyelamatkan diri dari dosa. 9. Diangkatkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. 10. Memperoleh ridho Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Untuk dapat menjaga lisan menjadi terjaga dan bermutu, ada 4 syaratnya.
satu, berkatalah dengan perkataan yang benar. Kalau kita ingin berbicara dengan benar, maka pastikan bahwa pembicaraan kita bersih dari bohong, bersih dari dusta. Kata-kata kita ini harus benar-benar dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dua, berkatalah sesuai tempat. Tidak setiap kata sesuai di setiap tempat. Sebaliknya, tidak setiap tempat sesuai dengan perkataan yang dibutuhkan. Hati-hati sebelum kita berbicara. Harus kita ukur siapa yang diajak bicara. Tiga, jagalah kehalusan tutur kata. Orang yang lisannya bermutu haruslah berkemampuan memperhalus dan menjaga kata-katanya tidak menjadi duri atau tidak bagai pisau silet yang siap melukai orang lain. Empat, berkatalah yang bermanfaat. Tidak sedikit persahabatan menjadi retak hanya karena perkataan yang menyinggung perasaan. Banyak pertemanan yang akhirnya berujung pertengkaran dan permusuhan dikarenakan ucapan yang salah keluar dari lisan. Hanya itu saja yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sampai pada acara terakhir yaitu penutup. Semoga nasihat-nasihat yang baru saja disampaikan oleh teman-teman kita tadi bisa menjadi pelajaran penting bagi kita semua. Bisa kita ambil manfaat dan kita amalkan depan sehari-hari. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak sekalian yang Ustaz sayangi, Ustaz banggakan semuanya. Alhamdulillah, syukurillah, wa ni'matillah. Di pagi yang penuh dengan berkah ini kita semua berkumpul dan melaksanakan kegiatan muhadarah seperti biasa pada hari Kamis. Alhamdulillah, Ustaz memberi catatan untuk kita semua bahwa sekali lagi muhadarah ini adalah ajang kalian untuk belajar, ya, belajar dakwah untuk diri terutama dan semua para umat, ya. Dan Ustaz berharap apa yang disampaikan, materi yang kalian sampaikan itu bisa didengar, bisa diterima, bisa disimak, ya, dan bisa dipahami, ya, para jemaah. Dari sekian waktu ke waktu yang sudah kita laksanakan Kamis, kalau nggak salah itu sudah berjalan 3 kali atau 4 kali. Berapa kali sudah? 4 kali ya? Ya, kurang lebih ya. Nah, jadi mestinya
nih, ya jangan di balik layar, harus kalian tampil ke depan. Nah sekali lagi saya perlu catatan, bagaimana konsep ini harus kalian matangkan betul sehingga nanti dipahami oleh jamaah. Coba kalau kalian membaca teks, semua orang juga bisa membaca teks. Nah kalau nanti terjadi sesuatu yang tidak memungkinkan, apa kalian mencari teks dulu? Harus mendakwai orang lain? Kan enggak kan, spontan kan? Nah inilah kalian harus belajar. Mumpung ada kegiatan seminggu sekali, jarang loh ada kegiatan seperti ini, jadi kalian manfaatkan sebaik-baiknya. Jelas ya? Coba kalian belajarlah banyak contoh-contoh. Gunakan waktu kalian dalam waktu 1 minggu itu untuk mempersiapkan diri. Kalau kalian mempersiapkan, Ustaz yakin, tapi modalnya kalian harus yakin dulu. Jangan belum perang sudah ya kalah gitu. Kalian harus mencoba. Kalau orang lain mampu, masa saya tidak mampu? Ya kan? Kalau orang lain bisa, masa saya tidak bisa? Oh, orang enak ya menyampaikan materi, enak didengar, bahkan rasa apa ya, kayak berdialog gitu. Ya kan? Jadi kalau konsepnya itu kalian harus matang betul memahami teks di pidato ceramah itu. Setelah itu kalian aplikasikan tanpa teks, kayak kalian ngomong aja sama teman, sama orang lain, enak aja, mengalir aja. Bahkan antara kan yang apa namanya, yang ceramah, yang menyampaikan materi itu kayaknya berdialog dengan jamaah. Ini pas, enak sekali. Bahkan kadang-kadang ada jujurnya, lucu-lucunya, jadi gak kaku, ya kan? Kalau baca teks itu ya bagus, saya khawatir aja jamaahnya pada tidur semua. Apa yang disampaikan, ya yang menyampaikan dan yang mendengar pun gak paham. Ini bahaya, jelas ya. Jadi minggu depan Ustaz minta belajarlah kalian, buka referensi banyak sekali. Biasanya di YouTube itu ya, tingkat kalian tuh banyak. Ambil contoh-contoh yang bisa kalian pakai. Berapa repetisi gerakan mata, mulut, semuanya ya kayaknya ya berbicara. Kalau kalian kaku atau di depan seperti ini ya, gak gerak-gerak itu kayaknya gimana gitu ya, dunia pun gak enak. Kalau kalian kayaknya bicara sama murid-murid kan jadi enak, para pendengar juga enak. Ini catatan Ustaz. Jadi minggu depan tolong kalian cari materinya ya, cari contoh-contohnya, walaupun beda materi, contoh orang yang memberikan ya ceramah itu bisa didengar ya. Paham ya? Paham kan? Terus apa lagi? Akhwat Ustaz minta juga penting ini, kan belum pernah ya perempuan. Nanti minggu depan mungkin perlu dipersiapkan juga ya bagi santriwati. Coba talenta putri ini gimana? Ya, bisa nggak menyampaikan? Ya, terus 3 orang paling tidak nanti 1 cadangan harus ada, berarti harus 4 yang siap. Yang cadangan menggantikan bagi santri yang berhalangan karena sakit, karena izin dan seterusnya. Jadi kita tetap dalam waktu seminggu itu ada 3 yang harus tampil ya. Kalau bisa dicadangkan tuh ada 2 orang jadi 5. Kalau siapa tahu ada yang 2 orang yang berhalangan kan 31 yang maju ya, kacau nanti program kita ya. Tetap yang 5 itu harus siap, berarti yang 2 sebagai cadangan akan dilanjutkan minggu depan gitu. Jadi terisi terus setiap minggu. Paham ya? Paham ya? Jelas ya? Jadi usahakan sekali lagi boleh membawa teks, tapi jangan melulu teks. Teks itu hanya sebatas rangkuman. Poin-poin apa yang kalian harus sampaikan? Oh, poin 1, poin 2, poin 3, itu aja. Ada kepean kecil lah. Kepean kecil tahu yang mau disampaikan. Kalau mulai assalamualaikum sampai wassalam, seberatan membawa teks. Khawatir seburingan yang mendengar, kapan lagi dakwahnya? Kalau kayak itu pelajaran bahasa Indonesia di kelas membaca teks, ya kan? Nah itu, jadi Ustaz beri catatan seperti itu.
menyeru kebaikan dan mencegah kemungkaran, mengajak kebaikan itu ya. Kalau nggak bisa kita mengajak kebaikan kepada orang lain, kapan lagi kita disebut sebagai khairul ummah, ya kan? Yang kalian ini ya, amar ma'ruf nahi munkar, terutama diri kita sendiri, keluarga kita ya, dan orang-orang lain. Jelas ya? Nah, terus terakhir saya sampaikan catatan ya, terakhir sekali lagi Ustaz minta persiapkan betul-betul ya. Kalian ngajak di rumah itu, kalian ada teriak-teriak semangat, gerak-gerakannya, matanya usahakan banyak contoh-contoh itu ya. Di kamar dicermin seolah-olah kalian berhadapan dengan sekian ya orang, ya kan? Jangan takut. Paham? Jelas ya? Sallu ala nabi ya salat busra. Allahumma salli seluruhnya wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tubashiruna biha wa
ya pecinta-pecinta ilmu mendapatkan keberkahan. Jadi pas salat busro ini untuk kita sebagai penuntut ilmu, khususnya penuntut ilmu. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian, insya Allah minggu tanggal hari Sabtu ya, tanggal 4 Februari ini mulai tanggal berapa sekarang? 26. Berarti minggu depannya lagi, Sabtu depan, bukan Sabtu ini ya, Sabtu depannya lagi kita sudah akan merayakan Isra Mi'raj. Kemudian nanti kita insya Allah sekalian haul abakul satumpul juga ya. Kemudian sampai nanti berselawat ala Nabi SAW, terus sama juga tausiah ya. Insya Allah nanti dalam kita berselawat akan disisipkan zikir nasyidnya. Di zikir nasyid nanti asik ya, belajar zikir kita semuanya ya, belajar zikir kita khusyuk, insya Allah dengan zikir dengan sholat kita akan mendapatkan keberkah baik dunia maupun akhirat ya. Ustaz cukupkan, mungkin Ustaz Fikrin ada yang disampaikan cukup ya. Terima kasih doanya Ustaz Fikrin sudah mulai fit ya, tapi gak boleh terlalu banyak kegiatan, perlu juga apa ya, memulihkan kesehatan ya. Buat kita semuanya untuk Ustaz Fikrin dan seluruhnya, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan lahir dan batin, diberkahan kehidupan baik dunia wal akhirah. Ustaz akhiri kita kegiatan berikutnya. Ila liqa fi amanillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya silakan akhwatnya masuk dengan tertib ya. Akhwat dulu, laki-lakinya santai aja. Mas, satu yang nonton. Sini. Satu nonton ya. Anak sana. Alikam ciri benda. Nah, suara baik.
Siap-siap lah, tarikan lah. Duduk dulu. Bergabung. Bergabung apa? Set temannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam saja. Nggih. Innalillah. Umur 32 tahun. Akan mengerjakan proyek di jangan. Garing nggak mau? Kita kerja di Februari ini sudah S2-nya kan. Ini enggak anak proses proyek angkat kerja sih. Dan dapat berkah dan manfaat. Nggih. Ya. Ya, siap-siap. Hai. Assalamualaikum. Barakallahu fikum. Nah. Mama kantin. Nah, assalamualaikum. Sehat selalu, berkah selalu. Assalamualaikum. Nah, nih. Nah. Disilang udah. Ini udah tulis op. Nyala. Nyala.
Itu kadek. Ya kan? Udahan doang. Aduh, doa. Ya lah. Mudahan kan mohon. Gede no. Nah, ya lah, itu kadek. Langsung tulis aja lah. Ya lah, kirim lah. Ya. Oh, di situnya. Nih silang. Oh, silang. Itu akhir video.